Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramdhani dari kelas DKV 21A. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari soal UAS sejarah desain. Untuk yang pertama, 4 faktor yang mendasari John Ruskin mengeluarkan gagasan tentang gerakan seni art and craft. Yang pertama, untuk membangkitkan kembali kerajinan tangan. Yang kedua, penolakan metode kerja pabrik yang membuat buruh kerja secara mekanis tanpa kesenangan. Yang ketiga, adanya pergeseran kondisi sosial yang terjadi pada waktu itu. Yang keempat, reformasi sosial individu lebih rasional, masyarakat yang lebih harmonis. Nomor 2, jelaskan setidaknya 4 karakteristik yang khas dari karya seni gerakan art and craft. Yang pertama, handmade atau dibuat secara individu oleh senimannya. Yang kedua, memiliki nilai estetis dan craftsmanship yang sangat tinggi. Yang ketiga, dipengaruhi oleh gaya ilustrasi gotik. Yang keempat, sudah memiliki prinsip proporsi dan fungsi-fungsi bentukan. Nomor 3, ciri khusus dari karya seni Art Nouveau. Sertakan dengan 3 contoh dan berikan penjelasan pada masing-masing contoh. Untuk ciri khusus di sini, yang pertama ada kurva tumbuhan dan daun willow. Yang kedua, tokoh feminim dan berambut keriting. Yang ketiga, gelombang memutar. Untuk contohnya, yang pertama di sini ada zodiak karya Alphonse Mucha. Karya ini dibuat menggunakan teknik litografi warna. Alphonse Mucha menggunakan objek wanita yang menggunakan pakaian baja dan menggunakan banyak perhiasan yang membuat ia terlihat agung. Yang kedua ada Kastil Beranger. Kastil ini merupakan karya dari arsitek bernama Hector Guimard. Gambar di samping merupakan pintu masuk untuk penumpang yang ingin melakukan perjalanan ke Kastil Beranger. Yang ketiga ada Home of Jules Cavirote. Bangunan ini didirikan pada 1901. Pintu masuknya dipenuhi dengan seni yang menggambarkan Taman Eden. Nomor 4, apa yang membedakan art and craft dengan art nouveau? Art and craft dibuat menggunakan bentuk sederhana dan sering menampilkan abad pertengahan, kesan romantis dengan lebih menekankan penggunaan tekstur dan ilustrasi tipografi. Sedangkan art nouveau digambar dengan tangan atau hand draw dan menggunakan garis serta bentuk alami. Nomor 5, sebutkan 3 faktor utama lahirnya gerakan Bauhaus dan jelaskan. Yang pertama, seorang arsitek bernama Walter Gropius ditunjuk untuk memimpin sebuah institusi yang dapat membantu membangun negara dan membentuk sebuah tatanan sosial yang baru. Institusi ini difokuskan pada sebuah wujud baru yang rasional dari perumahan sosial untuk pekerja. Yang kedua, untuk meningkatkan status dari kerajinan ke dalam tingkatan yang sama dengan seni murni, lukisan, dan pahatan. Yang ketiga, berasal dari penamaan sebuah sekolah seni dan desain Bauhaus di Jerman yang sangat berpengaruh dan terkenal menerapkan kurikulum unik, menggabungkan seni dan teknik dalam produksi massal. Nomor 6, sebutkan beberapa contoh karya yang lahir di era gerakan Bauhaus sertakan dengan contoh dan penjelasan mengenai kekhasan dan karakteristik dari karya-karya tersebut. Yang pertama ada Red Balloon. Karya ini merupakan karya dari seorang yang bernama Paul Klee di tahun 1922. Karya ini memiliki bentuk geometris warna-warni yang terlihat seperti melayang, memberikan kesan yang unik. Dan terdapat satu lingkaran yang berwarna merah di antara beberapa ornamen lainnya yang berbentuk kotak, sehingga titik fokusnya ada di balon tersebut. Yang kedua ada Yellow, Red, and Blue. Dilukis oleh Wassily Kandinsky pada tahun 1925.
Warna primer di lukisan menampilkan bentuk kotak, lingkaran, segitiga, kemudian dicampurkan dengan bentuk abstrak. Yang ketiga ada model No MT49. Ini merupakan poci teh yang elegan dan inovatif karya Marianne Brand pada tahun 1927. Nomor 7, apa saja ciri khas dari Swiss style yang menjadi sumbangsi bagi dunia desain grafis dan jelaskan. Yang pertama, visual dari desain Swiss cenderung diatur secara asimetris pada grid yang dibangun secara matematis. Yang kedua, desain Swiss bersih dan bebas dari ornamen. Yang ketiga, preferensi tipografi desain Swiss adalah sans serif, rata kiri dan tepi kanan bergerigi. Nomor 8, berikan beberapa contoh karya Swiss style sertakan dengan penjelasan. Di sini ada 2 contoh. Dan untuk penjelasan, Swiss style atau disebut dengan International Typographic Style merupakan gaya desain yang berasal dari Swiss pada tahun 1940-an. Style ini adalah dasar dari banyak berkembangnya style desain grafis pada abad ke-20. Style ini lebih mengutamakan kesederhanaan tanpa tambahan ornamen. Nomor 9, apa prinsip dasar dari lahirnya gerakan seni pop art, dan jelaskan beberapa konsep yang ditawarkan oleh beberapa penggagasnya. Pop art merupakan perlawanan dari seni-seni yang sudah mapan dan ada sebelumnya di Britania Raya pada tahun 1950-an. Dilansir buku Benang Merah Seni Rupa Modern karya Nanang Gandaprawira, pop art atau popular art adalah seni yang menggunakan objek atau benda yang populer sebagai subjek matter dan berhubungan dengan imaji kebendaan di lingkungan sehari-hari. Nomor 10, berikan beberapa contoh karya pop art dari tokoh-tokoh pop art sertakan dengan penjelasan. Yang pertama ada Kaleng Sup Campbell karya Andy Warhol. Kaleng ini disusun Andy Warhol dan dilukis di atas kanvas seperti barang habis pakai di abad ke-20. Yang kedua ada Wham karya Roy Kitzsteiner. Gambar ini paling terkenal di tahun 1963. Ini merupakan salah satu contoh karya paling awal dari pop art. Nomor 11, momen-momen penting apa saja yang menjadikan tonggak sejarah perkembangan desain grafis di Indonesia, dan berikan penjelasan. Tahun 1659, mesin cetak pertama didatangkan dari Belanda. Tahun 1774, iklan pertama diterbitkan di Indonesia pada 17 Agustus oleh Jan Pieter Zonco. Dan di tahun itu juga surat kabar pertama di Indonesia diterbitkan. Tahun 1893, pemerintah kolonial mendirikan percetakan negara di Batavia. Tahun 1938 berdiri Persagi atau Persatuan Ahli Gambar Indonesia. Tahun 1945 poster Bung Ayo Bung disebarkan. Tahun 1949 perguruan tinggi seni rupa pertama kali berdiri dengan nama ASRI. Tahun 1960-an penggunaan logo mulai populer di Indonesia. Nomor 12, berikan beberapa contoh karya desain grafis yang mewakili perjalanan sejarah desain grafis di Indonesia. Yang pertama ada poster Bung Ayo Bung tahun 1945, yang kedua ada Zaman 1980, dan yang ketiga ada Opera Kecoa 1985. Nomor 13, berikan beberapa contoh gerakan seni dan desain yang lain yang tidak tersampaikan dalam materi perkuliahan yang telah diberikan.
Yang pertama ada postmodern style, yang kedua ada psychedelic style, yang ketiga ada late modern style. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.